Ya, terima kasih pemirsa Sultan Siang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pembangunan atau RPLH yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Digadang-gadang percepat pembangunan, nyatanya rumah tidak layak huni atau RPLH dan juga lansia sebatang kara masih banyak dan juga belum tersentuh pemerintah Kabupaten Serang. Di studio Sultan TV, senang sekali pemirsa hari ini di tengah kesibukannya, saya sudah ditemani Bapak Haji Riki Suhendra selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar semuanya Pak. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Baik Pak, kita akan membahas terkait dengan keberadaan RPLH yang ada di Kabupaten Serang. Tentunya ini kalau saya lihat di Google begitu ya, pencarian Google ini jumlahnya ribuan. Kemudian juga beberapa fenomena juga ini terekam awak media terkait dengan RPLH yang juga masih banyak yang ada di Kabupaten Serang. Kalau dari segi jumlahnya Pak, sebetulnya ada berapa? Izin saya buka maskernya. Mangga. Biar lebih enak ngobrolnya. Ya. Jadi kalau berdasarkan catatan Dinsos yang ada itu sekitar 8.884 rumah. Cuman sudah kita yang sudah tertangani itu sekitar 4.435 rumah lagi, Mbak. Sekarang yang akan berarti yang belum terrealisasi ataupun yang masih harus kita pikirkan memang masih cukup banyak. Sekitar 4.449 rumah lagi yang masih harus kita pikirkan. Tapi rencananya untuk tahun ini kita sudah tadi kita juga, karena kebetulan saya di Komisi 4 ini kan memang bermitra dengan dinas terkait ya, dengan dinas Perkim. Itu catatan dari dinas Perkim, dan selama kita bangun rapat kerja dengan mitra kerja kita, itu tahun ini kalau tidak ada halangan sekitar dari APBD itu sekitar 750 rumah yang terbagi di 18 kecamatan, dan dari APBN-nya sekitar 600 rumah yang terbagi ke 12 kecamatan itu. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi disebutkan dari segi jumlah ini cukup banyak begitu ya Pak? Sangat banyak. Sangat banyak, sangat Bukan tinggi cukup. begitu di Kabupaten Serang. Lalu, Ya. apakah kemudian yang mendasari masih maraknya RPLH di Kabupaten Serang, apakah ini juga permasalahan ekonomi? Sebetulnya memang karena wilayah Kabupaten Serang ini memang cukup luas ya Mbak ya. Karena kan 29 kecamatan yang memang saya sendiri berangkat dari DPRD ini dari Dapil 4. Kebetulan yang meliputi wilayah Kecamatan Anyer, salah satunya Cinangka dan juga Mancak. Dari 3 wilayah itu saja, kalau kita lihat selama kita turun, itu memang masih banyak yang memang masyarakat ataupun warga di sekitaran wilayah di kecamatan, khususnya di Kabupaten Serang ini, yang memang masih membutuhkan rumah yang memang betul-betul layak untuk hunian beliau gitu loh. Karena memang ekonominya kita kan tahu sendiri kondisi gimana ya, karena memang di wilayah kita ini masih banyak, kalau kayak Kota Serang mungkin masyarakatnya ataupun warganya masih sudah kegiatannya juga mungkin beda. Kalau di kita kan masih mayoritas petani, jadi masih ekonomi. Karena dari jangankan untuk istilahnya bangun rumah, kalau saya ngobrol tuh untuk memikirkan makan besok aja beliau masih bingung kan. Nah itu permasalahannya. Jadi memang ekonominya di kita ini masih kurang, ya masih banyak lah yang harus kita pikirkan. Kalau boleh digambarkan Pak Riki, seperti apa sih kemudian keadaan RPLH ya ada di Kabupaten Serang? Seperti apa nih penggambarannya? Apakah betul-betul tidak layak huni atau seperti apa Pak? Sangat tidak layak huni ya. Sangat memprihatinkan. Saya pun secara pribadi kalau tidak salah sudah beberapa ya, ada yang nggak banyak juga, adalah beberapa rumah yang kita bantu baik secara pribadi bangunkan sendiri, kayak kemarin di Desa Bandulu itu kita bangunkan sendiri rumah-rumah nenek Amsah kalau nggak salah ya, Absah kalau nggak salah, itu saya bangunkan. Ada juga yang kita bantu karena bantuan dari pemerintah biasanya kan cuma 20 juta ya itu nilainya per rumahnya perutnya, itu kan tidak akan memadai dan kurang. Makanya kita sebagai anggota DPRD
terkadang dengan masyarakat pun harus sinergi, harus saling bangun komunikasi untuk bantu, karena kalau melihat pembiayaan kan masih tidak akan mungkin cukup untuk terwujud satu rumah yang memang layak huni. Tapi kalau kondisinya memang sangat miris, Mbak. Bahkan ini ada beberapa saya dapat, ya karena kita kan nampung aspirasi juga ya, ada beberapa RT, RW juga menyampaikan ke kita memang kondisinya sudah tidak layak lah. Ada juga yang sudah tidak ditinggali karena beliau harus mengungsi ke saudaranya. Karena memang kalau ditinggali kondisi rumahnya itu sudah miring ya, reot ya, karena dari bambu airnya sudah ini, ya pokoknya sangat miris deh. Kalau digambarkan itu sudah gimana ya, miris sekali lah, Mbak. Oke, baik. Kalau boleh dipetakan Pak, dari sekian kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, RPLH yang paling banyak ditemui oleh Bapak itu kecamatan mana? Karena saya kan memang saya berangkat di Dapil 4 ya, Mbak ya. Dapil 4 itu meliputi Anyar, Mancak, Cinangka, Ciomas, Pabuaran, dan satunya itu Pederincang. Jadi kalau saya lihat selama saya berkunjung di wilayah Dapil saya, itu kalau saya lihat di Mancak tuh masih cukup banyak. Di daerah Mancak itu dan Cinangka itu sudah juga masih sangat luar biasa, banyak sekali rumah-rumah yang tidak layak huni. Ini pun saya sudah mengunjungi kurang lebih sekitar 35 rumah lah di wilayah Anyer dan Cinangka dan juga Mancak gitu, yang memang betul-betul kondisinya sudah sangat miris ya, sudah urgent ya, harus kita segera ambil sikap. Cuman kan kalau seandainya kita yang namanya pemerintah kan tidak akan, walaupun kondisi rumahnya itu sudah tidak layak dan sudah tidak memadai, nggak akan mungkin bisa segera langsung kita, ada proses lah, ada proses yang harus kita lakukan. Jadi kalau sementara dengan saya lihat sih di wilayah Mancak, Kecamatan Mancak dan Cinangka itu masih sangat banyak. Kalau Anyer ya agak berkarena memang kalau Anyer kan sudah di daerah perkotaan juga ya, maksudnya nggak di pinggiran. Tapi kalau kayak Cinangka, Mancak itu masih sangat-sangat kasihan lah, miris sekali. Baik, artinya ditargetkan di tahun 2021 begitu ya Pak? Ya. Ya, ini dari jumlah 8 ribuan tadi yang sudah disebut oleh Pak Riki, akan dibangun 4 ribuan di tahun 2021 ini? Enggak, kalau di 2021 itu sekitar 1.350. Dengan anggaran yang memadai atau tidak Pak? Ya, mudah-mudahan anggarannya memadai ya, Mbak ya. Kita kan sudah selalu berusaha dan di setiap rapat kerja pun kita selalu ya memprioritaskan juga anggaran itu kan gitu untuk masalah rutilahu itu, karena kan kasihan juga. Jadi kalau untuk tahun ini yang terrealisasi itu sekitar 1.350-an. Cuman ada pun nanti mungkin di anggaran perubahan, kalau memang ada perubahan mungkin nanti bisa juga sih kita ajukan, cuman belum tahu ya karena kan belum kita bahas. Oke, baik. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan mungkin kendala di tengah pandemi. Barangkali Ya. ini juga ada apa kendala begitu terkait pembangunan RPLH di Kabupaten Serang. Pak Riki, kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Berita Sultan Siang.
Ya, baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya dalam Berita Sultan Siang, dan saya juga masih ditemani Bapak Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Riki Suhendra. Kita masih bicara soal pembangunan RTLH begitu ya Pak ya. Tadi sempat terjeda ini terkait dengan pembangunan RTLH di tahun 2020-2021 begitu. Ini juga dikabarkan bahwa seluruh daerah juga ini ada refocusing anggaran begitu ya Pak ya. Betul. Apakah kemudian ini juga berdampak terhadap pembangunan RTLH di Kabupaten Serang? Kalau kita di Kabupaten Serang, tapi kalau di 2021 sih kayaknya insya Allah enggak. Tapi kalau untuk 2020 kemarin, memang kita terus terang saja terhambat. Karena bukan hanya untuk Rutilahu saja ya, tapi memang semua dinas kan kita refokus kan enggak. Jadi memang kalau untuk 2021 sih insya Allah enggak lah, enggak akan terhambat lah. Tapi kalau 2020 kemarin memang betul. Tapi kalau 2021 ini enggak terhambat, dan insya Allah untuk pelaksanaan juga kayaknya sekitar bulan Meian lah kita laksanakan untuk Rutilahu di wilayah Kabupaten Serang yang sebanyak 1.350 rumah tadi ya, yang bantuan dari APBD dan APBN tadi. Oke, baik. Kalau boleh dipresentasikan Pak, berapa persen yang kemudian sudah dilakukan pembangunan untuk RTLH itu? Sudah selesai berapa persen kira-kira? Kayaknya sekitar 70-an mungkin ya. 70% ya, kurang lebih 65-70% kayaknya ya. Karena dari 8.000 sekian yang sudah itu kan 4.000 sekian, sekarang dikurangin yang sekarang ini sekitar 1.000, sekitar 70-an lah, kurang lebih 70-60%. Sudah terrealisasi 70%. Apakah kemudian di tahun 2021 ditargetkan seluruh RTLH di Kabupaten Serang ini sudah terbangun, atau nanti akan ada lanjutan lagi di tahun 2022? Yang pasti ada lanjutan, karena memang target untuk kita, karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk di tahun 2021 itu bantuan dari APBD itu sekitar 750 rumah yang dibagi 18 kecamatan, dan juga dari APBN itu 600 rumah yang dibagi 12 kecamatan. Berarti kan masih sekitar 3.000 lebih lagi yang memang belum. Berarti kan itu harus kita pikirkan. Berarti kan nggak akan mungkin juga kalau itu bisa terrealisasi di 2022 ya, mungkin. Ya mungkin kayaknya sih 2021 tidak akan mungkin, tapi mudah-mudahan 2022 ini kita bisa terrealisasi semua lah, bisa clear lah, dan masyarakat juga bisa mendapatkan haknya lah. Amin. Untuk bisa nyaman, bisa punya rumah tinggal, dan juga Kabupaten Serang bisa ya tadi itu kondisi masyarakat yang di bawah itu bisa kita bantu. Apalagi mungkin terkait diterjang pandemi begitu ya, ini mungkin makin luar semakin biasa parah ya, ini Pak? Semakin, karena semua ya Mbak ya, ini kan yang kita sedikit bicara ke urusan COVID ya, pandemi ini bukan hanya kita mungkin ya, tapi negara-negara yang lain, dan juga mungkin bukan Kabupaten Serang saja, tapi kabupaten dan kota yang lain pun sama. Tapi ya mudah-mudahan lah, karena sudah kalau kita lihat kan mudah-mudahan makin hari makin lebih membaik lah. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan bisa segera terhindar, dan juga kita sama-sama selalu berdoa mudah-mudahan apa yang memang kemarin sudah terjadi di Kabupaten Serang ataupun di negara kita ini kan biar segera cepat pulanglah COVID-nya ya, virusnya pulang ke Cina ya gitu Mbak ya. Kan gitu. Betul, tidak hanya jadi duka Kabupaten Serang, tapi juga semuanya sedunia begitu ya. Baik, Pak Riki, kalau melihat dari tadi progresnya ini kan sudah 70% begitu untuk RTLH di Kabupaten Serang pembangunannya. Apakah kemudian bisa disebut pemerintah daerah dalam hal ini mungkin Pemkab, kemudian juga DPRD, ini sudah lumayan terkonsentrasi belum sih Pak? Dan sudah perhatiannya sudah baik belum sih untuk pembangunan RTLH ini? Apakah perlu ditingkatkan perhatiannya? Kalau mungkin saya lihat dari sisi saya suka turun ke lapangan, memang pemerintah daerah khususnya mungkin Kabupaten Serang ya, karena memang saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang, dan saya pun menyadari bahwa fungsi dan tugas kami itu adalah menyampaikan aspirasi rakyat kan? Karena jabatan kita ini kan melekat dari rakyat, dan dari rakyat kalau saya soroti dan saya lihat memang harus perlu ditingkatkan.
Makanya saya selaku Sekretaris Komisi 4 selalu pada saat rapat kerja itu menyampaikan kepada dinas terkait, khususnya dinas Perkim, ya, kepada Kadis ataupun Sekdis, selalu kita sampaikan bahwa yang perlu harus kita perhatikan sekali itu adalah yang sangat mesti adalah terkait rutilahu. Karena jangan sampai juga begitu nanti terjadi, contoh ada salah satu rumah warga di wilayah Kabupaten Serang, rumah itu tidak layak huni, begitu kondisi itu sudah, ya mohon maaf, kakek-kakek renta ataupun nenek-nenek renta, terus akhirnya dengan kondisi nggak tahu ada angin ataupun apa, akhirnya mohon maaf rumah itu rubuh, terus akhirnya menimpa dan meninggal. Apakah itu bukan cambukan untuk Kabupaten Serang? Dan saya pun sendiri sebagai anggota DPRD, apalagi itu terjadi di wilayah kita di Kabupaten Serang ataupun di Dapil 4, otomatis saya pun kan malu. Kan gitu ya, ya Bu ya, kan malu melihat bahwa kondisi Kabupaten Serang masih. Nah, makanya saya menyampaikan juga, ya saya sih berharap bahwa dinas terkait, khususnya dinas Perkim, selalu meningkatkan lah, agar supaya masyarakat juga mendapatkan hak-haknya. Karena kasihan juga, jangan sampai nanti malah efeknya ke kita, kan kurang baik ya. Makanya saya berharap mudah-mudahan di 2022 nanti bisa lebih ditingkatkan. Syukur-syukur dengan catatan yang sudah ada itu bisa selesai, rampung 100%. Itu alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat dengan sekarang ini, mudah-mudahan dengan kerjasama kami, mitra Komisi 4 dengan Dinas Perkim, dengan selalu kita awasi dan kita kawal ya, mudah-mudahan ya tadi itu terkait masalah rutilau itu bisa rampung di 2021 lah. Oke, 2021 target selesai 100% di tahun 2022 mudah-mudahan. Baik. Tapi kan gimana Pak Ibu, gimana Ibu Bupati juga nanti kan. Kalau kita kan sebagai hanya wakil rakyat dan di Komisi 4, ya mudah-mudahan kalau nanti seandainya kita mengajukan satu contoh pada saat rapat dengan dinas, oh kita lihat ini kondisinya, anggarannya kita ini, terus begitu kita diajukan akhirnya semua mendukung, kan pasti rilis dong. Tapi pasti tidak akan ada masalah, dalam arti pasti terrealisasi semuanya. Tapi kalau seandainya anggaran itu nanti mungkin bisa terbagi ke yang lain, kan kalau kita kan yang namanya legislatif kan tidak punya anggaran, kan eksekutif yang nanti kita hanya mengesahkan lah. Oke, baik. Oke, Pak Riki, ini semakin menarik karena kalau kita lihat dari jumlah RPLH yang banyak, kemudian tadi disebutkan juga ini untuk apa? Dukungan anggaran juga ini perlu ditingkatkan begitu. Di Kabupaten Serang sendiri ini juga banyak berdiri industri. Apakah kemudian dari APBN, kemudian APBD ini menggandeng pihak industri juga tidak sih Pak untuk kemudian sama-sama kita membantu pembangunan RPLH? Seperti apa? Kayaknya mungkin peran daripada industri mungkin kembali ke dana CSR itu kali ya. Ke dana CSR itu. Sudah tersentuh apa belum? Kayaknya sudah itu Mbak. Ada peran industri juga sih mungkin. Ya kayak khususnya saya, di wilayah saya itu, saya kan kebetulan tinggal di Anyer ya Mbak ya. Anyer itu perbatasan antara Cilegon dengan Kabupaten Serang. Antara Gunung Sugih, desa Gunung Sugih dengan desa Kosambironyok. Itu perbatasan. Sebelahnya Cilegon, sebelahnya Gunung Sugih. Nah itu, kalau kita secara wilayah memang kita tidak punya untuk industri. Tapi kalau untuk di Serang Timurnya kan banyak. Tapi kalau sepengetahuan saya kayaknya sudah sih, sudah tersentuh juga untuk yang di Bojonegara dan wilayah Serang Timur. Oke, baik, terima kasih Bapak Haji Riki Suhendra selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang sudah meluangkan waktunya begitu ya di tengah-tengah kesibukannya begitu. Dan kita mudah-mudahan berharap ini program pembangunan RPLH segera selesai. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat di Kabupaten Serang yang mungkin juga sama-sama miris dan resah Pak? Silakan Pak. Ya, intinya saya berpesan kepada seluruh ataupun warga Kabupaten Serang khususnya, ya saya mohon doanya mudah-mudahan dengan masa jabatan yang saya emban ini, saya sadar sekali bahwa jabatan saya ini adalah milik rakyat, dan mudah-mudahan
aspirasi dan juga apa yang disampaikan oleh rakyat Kabupaten Serang. Saya selaku anggota DPRD dari Partai Demokrat, yang kebetulan ketua fraksi juga saya di DPRD Kabupaten, ketua fraksi Partai Demokrat, dan juga sekretaris Komisi 4, saya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena yang namanya di Kabupaten Serang ini memang terus terang bukan hanya Rutilau saja, jalan dan sebagainya pun masih harus banyak kita pikirkan. Yang pasti intinya kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar rakyat merasakan dengan masa jabatan yang ada ini atau kami ini dipercaya oleh rakyat selama 5 tahun ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Amin. Dan juga memberikan coretan tinta emas ya Mbak ya, biar supaya masyarakat bisa mengenang baik. Jadi mungkin itu aja ya Mbak ya. Terima kasih. Yang dan saya juga terima kasih sudah diundang di Sultan TV. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diundang kembali. Amin, bisa jalin komunikasi ya. Bisa terima kasih sekali lagi Bapak Haji Riki Suhendra, sukses selalu dan mudah-mudahan programnya ini akan segera selesai begitu ya. Baik, untuk pembangunan RLH yang ada di Kabupaten Serang. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Riki ini bisa bermanfaat dan bisa mengurangi rasa resah begitu ya, dan juga kekhawatiran pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Besok kita akan berjumpa kembali tentunya dalam berita Sultan Siang lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.